Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faiza dengan NPM 23210087 dari kelas A02. Di sini saya ingin menerangkan salah satu tugas mata kuliah komputer akuntansi mengenai Microsoft Excel. Mengapa sih Excel ini sangat penting dalam komputer akuntansi? Yang pertama ada otomatisasi perhitungan, karena Excel ini memungkinkan perhitungan otomatis, mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan. Terus yang kedua itu ada analisis data mendalam, yaitu fitur canggih membantu menganalisis tren keuangan, membuat proyeksi dan identifikasi anomali. Terus yang ketiga ada pelaporan fleksibel, yaitu mudah membuat berbagai laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang keempat ini ada efisiensi operasional, yaitu menghemat waktu dan sumber daya dengan mengelola data akuntansi secara efisien. Terus di slide berikutnya ada antarmuka Excel, yaitu di sini ada navigasi dan pengenalan dasar. Ada ribbon dan tab, yaitu untuk memahami fungsi setiap tab. Ada home, insert, data, formulas, dan lain-lain. Dan dari grup perintah di dalamnya. Terus di sini ada sel, baris, dan kolom, yaitu untuk struktur dasar lembar kerja Excel dan cara mengidentifikasi setiap elemen. Terus ada formula bar, yaitu untuk tempat memasukkan dan mengedit formula atau data dalam sel. Terus selanjutnya ada sheet tabs, yaitu untuk mengelola beberapa lembar kerja dalam satu workbook. Terus di slide berikutnya ada fungsi penting untuk akuntansi, yaitu ada sum dan average, yaitu untuk menjumlahkan dan menghitung rata-rata data angka krusial untuk total transaksi atau saldo. Terus yang kedua ini ada if, yaitu membuat keputusan logis berdasarkan kondisi tertentu, misalnya menentukan status pembayaran. Terus yang ketiga ada VLOOKUP, atau untuk mencari data secara vertikal dari tabel lain. Itu sangat berguna untuk mengambil informasi akun atau detail pelanggan. Terus yang keempat ada concatenated, yaitu menggabungkan teks dari beberapa sel seperti nama depan dan belakang atau kode transaksi. Terus di sini data akuntansi, yaitu sortir, filter, dan validasi data. Di mana sortir data ini yaitu untuk mengatur data berdasarkan kriteria tertentu nih, tanggal, nilai, nama akun, untuk memudahkan dalam menganalisis. Terus yang kedua ini ada filter data, yaitu untuk menampilkan hanya data yang relevan, misalnya transaksi pada periode tertentu atau dari jenis akun tertentu. Terus yang ketiga ini ada validasi data, yaitu untuk memastikan integritas dan konsistensi data dengan membatasi jenis input yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Terus yang keempat ada conditional formatting, yaitu untuk menyoroti data penting secara otomatis seperti saldo yang negatif atau transaksi di atas batas tertentu. Berikutnya ini untuk penyusunan laporan keuangan sederhana dengan Excel, yaitu di sini Excel ini kan adalah alat yang ampuh untuk membuat laporan keuangan dasar. Ini ada neraca untuk mengorganisir aset, liabilitas, dan ekuitas untuk gambaran keuangan perusahaan. Terus yang kedua ada laporan laba rugi untuk menyajikan pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode tertentu. Terus yang ketiga ada laporan arus kas untuk melacak pergerakan kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikutnya ada pivot table untuk analisis data keuangan yang cepat dan efisien. Apa sih itu pivot table? Pivot table yaitu fitur canggih yang merangkum, menganalisis, menjelajahi, dan menyajikan data-data. Keunggulannya yaitu untuk analisis multidimensional, untuk fleksibilitas dalam penyusunan laporan, dan untuk identifikasi tren dan pola. Terus langkah-langkahnya itu yaitu siapkan data mentah, pilih insert pivot table, terus seret bidang ke area laporan, terus sesuaikan tampilan. Di sini ada membuat grafik dan visualisasi data, mengubah data numerik menjadi visual yang mudah dipahami. Di sini ada grafik batang, karena ini sangat ideal untuk membandingkan kategori data seperti pendapatan per kuartal. Terus ada grafik garis, ini untuk menampilkan tren perubahan data seiring waktu, misalnya harga saham atau penjualan bulanan. Terus yang ketiga ada grafik lingkaran, ini untuk menunjukkan proporsi bagian terhadap keseluruhan seperti alokasi anggaran. Terus di sini ada tips dan efisiensi dalam bekerja dengan Excel.
Yang pertama itu ada pintasan keyboard. Pelajari pintasan umum seperti Ctrl plus C, Ctrl plus V, Ctrl plus Z, dan F4 untuk mempercepat pekerjaan. Terus yang kedua ada nama rentang atau name range. Beri nama pada rentang sel untuk memudahkan referensi dalam formula. Terus yang ketiga ini ada template custom untuk membuat template Excel untuk laporan atau analisis yang sering digunakan. Terus yang ketiga ini ada makro atau VBA untuk otomatisasikan tugas berulang dengan merekam atau menulis makro sederhana untuk pengguna tingkat lanjut. Terus yang selanjutnya ada proteksi lembar kerja untuk melindungi sel atau rumus penting agar tidak diubah secara tidak sengaja. Oke, lanjut di slide terakhir, yaitu ada kesimpulan, yaitu jadikan Excel sebagai mitra produktivitas. Karena Microsoft Excel ini bukan hanya spreadsheet biasa, melainkan alat yang sangat kuat untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang komputer akuntansi. Karena yang pertama ada manajemen data yang akurat, terus ada efisiensi operasional, pelaporan fleksibel, dan analisis mendalam. Dengan menggunakan fitur-fiturnya, Anda akan mampu mengelola data keuangan dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghemat waktu yang sangat berharga. Teruslah berlatih dan eksplorasi potensinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.